Shalom, perkenalkan nama saya Hadirman Kule. Saya mahasiswa di STT Anugerah Misinis Barat. Saya semester 5. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pneumatologi. Terlebih dahulu kita harus memahami apa pengertian daripada pneumatologi. Jadi pneumatologi itu adalah suatu ajaran atau doktrin yang mengajarkan tentang Roh Kudus. Artinya pneumatologi adalah ajaran tentang Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam dua bahasa, yaitu dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, pneuma yaitu artinya seperti bersifat seperti angin, seperti udara, seperti bersifat gas. Dalam bahasa Ibrani artinya adalah ruah. Ruah artinya angin atau udara, dan bukan hanya sekedar angin biasa, tapi menjelaskan bahwa angin atau udara itu mempunyai kuasa, mempunyai daya atau gaya tertentu. Roh Kudus dalam Alkitab sering digambarkan sebagai pribadi daripada Allah Tritunggal. Jadi sebenarnya Roh Kudus, kalau kita perlu memahami, Roh Kudus ini adalah salah satu bagian dari Tritunggal Tuhan kita, Allah, yaitu terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Jadi ketiganya ini adalah satu, dan Roh Kudus adalah bagian daripada ketritunggalan Allah. Sekarang kita akan perlu mengetahui peran Roh Kudus kepada manusia. Jadi perlu kita juga memahami bahwa Roh Kudus itu ada dalam dua peran, yaitu dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu bekerja hanya kepada orang-orang tertentu, orang-orang khusus tertentu saja. Jadi Roh Kudus itu bekerja kepada seperti nabi-nabi, seperti hakim-hakim, seperti raja, dan lain-lain yang akan memimpin suatu bangsa itu atau suatu suku itu. Jadi dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu tidak diberikan kepada semua orang, tapi hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi Roh Kudus diberikan kepada orang-orang tertentu di dalam Perjanjian Lama dalam alasan mungkin untuk melaksanakan tugas tertentu yang mungkin diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah Roh Kudus juga mengurapi para nabi atau para raja pada saat itu. Dan yang ketiga adalah kehadiran sementara. Jadi Allah sering memunculkan atau menyatakan dirinya dengan kuasa Roh Kudus, sehingga Allah dapat dilihat secara langsung meskipun dalam bentuk atau rupa yang berbeda. Mungkin itu dalam bentuk api, dalam bentuk udara, atau dalam bentuk yang lainnya. Dan itu adalah kuasa Roh Kudus, tidak lain daripada kuasa Allah itu sendiri. Di dalam Perjanjian Baru, peran Roh Kudus itu sangat bersifat signifikan, artinya sangat berbeda. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Dan kalau di Perjanjian Baru itu diberikan secara permanen kepada setiap orang yang percaya. Jadi ini terjadi ketika setelah kedatangan Yesus dan setelah peristiwa Pentakosta. Jadi pada saat pencurahan Roh Kudus, jadi Roh Kudus itu mengurapi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Jadi di dalam Kisah Para Rasul itu pasalnya yang kedua itu menjelaskan bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada semua murid-murid Yesus. Jadi murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang mengikuti Yesus, termasuk ke-12 muridnya, 12 rasul, dan kepada murid-murid yang lain yang percaya kepada Yesus. Dan mereka adalah
diurapi oleh Roh Kudus karena mereka percaya kepada Yesus. Kehadiran Roh Kudus bagi orang percaya juga akan menjadi penuntut, akan menjadi penunjuk jalan bagi setiap orang yang percaya sehingga mereka bisa hidup tinggal di dalam Tuhan itu. Roh Kudus bagi setiap orang percaya dapat berperan sebagai pengajar dan penghibur. Jadi Roh Kudus itu dapat mengajar setiap orang yang mengandalkan Dia, orang yang bergantung kepada Roh Kudus, pada Allah. Jadi itu adalah yang akan mengajari dan yang akan juga menghibur di dalam setiap pergumulan, dalam setiap mungkin tantangan itu, maka Roh Kuduslah yang akan bekerja untuk memberi penghiburan. Jadi di dalam gereja juga sering kita mengalami, sering kita melihat kehadiran Roh Kudus dalam sakramen-sakramen, dalam perjamuan-perjamuan. Jadi itu adalah kuasa Roh Kudus ketika kita sangat mengharapkan dan kita berharap kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan dirinya melalui kuasa Roh Kudus. Orang yang telah diurapi oleh Roh Kudus, kemungkinan ia hidup tidak jauh daripada Tuhan. Ia hidup sangat dekat sekali kepada Tuhan. Jadi dapat kita laksanakan bagaimana kita menerapkan Roh Kudus itu, menyatakan bahwa kita sudah dekat kepada Roh Kudus atau kita ada di dalam Roh Kudus itu. Yang pertama adalah doa dan ibadah. Jadi doa dan ibadah kita adalah menyatakan bahwa kita dekat kepada Tuhan, kita dekat kepada Roh Kudus. Jadi itu adalah peran Roh Kudus yang menggerakkan setiap hati, menggerakkan roh, menggerakkan jiwa kita untuk melakukan ibadah kepada Tuhan, untuk melakukan doa kepada Tuhan. Jadi ketika seseorang tidak mengalami kegerakan hati untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan, berarti seseorang tersebut sebenarnya masih belum diurapi oleh Roh Kudus atau belum mengalami Roh Kudus. Roh Kudus juga merupakan pengarahan dalam pengambilan keputusan. Jadi setiap orang yang mengambil keputusan itu dengan bijak dan dengan penuh hikmat, jadi dia sebenarnya adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi terkadang semua manusia atau sebagian besar manusia, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kemampuan mereka sendiri. Padahal sebenarnya itu tidak. Semua manusia yang bisa mengambil keputusan secara baik, yang secara objektif dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi oleh karena dia dipimpin oleh Roh Kudus di dalam mengambil keputusan itu. Yang ketiga adalah seseorang dapat mengalami perubahan karakter. Jadi perubahan karakter ini adalah menandakan seseorang itu telah mengalami Roh Kudus dan telah mengalami pemulihan yang dinyatakan secara lahir baru, sehingga seseorang tersebut dapat mengalami perubahan karakter oleh karena juga peran Roh Kudus. Yang keempat adalah seseorang menyatakan kesaksiannya, menyatakan kasih Tuhan, menandakan bahwa dia sudah mengalami Roh Kudus. Jadi seseorang yang bersaksi akan pengalamannya kepada Roh Kudus, pastinya adalah ia menceritakan, ia menyaksikan kepada orang lain bagaimana kehidupannya, sehingga seseorang atau mungkin orang lain yang akan mendengar itu akan juga menerima dan akan sangat tertarik kepada peran Roh Kudus itu. Yang kelima adalah pelayanan kepada sesama. Nah, ini orang lain dapat bergerak hati untuk melayani sesamanya atau orang sekitarnya oleh karena ia digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menggerakkan hati seseorang untuk juga melayani kepada orang lain. Jadi seseorang yang tidak mau melayani, seseorang yang tidak bergerak hatinya untuk memberikan pelayanan kepada seseorang, sebenarnya dia belum diurapi oleh Roh Kudus. Sekarang kita akan mencoba memahami
tentang karunia-karunia roh. Ada banyak orang mengalami kesalahpahaman atau salah paham dalam berpikir tentang karunia-karunia roh. Jadi ada sebagian banyak orang memikirkan bahwa atau menyatakan bahwa orang yang mengalami karunia-karunia roh itu adalah orang yang memiliki kedewasaan dalam rohani. Sekarang kita akan mencoba memahami bahwa sebenarnya seorang yang mengalami kuasa roh itu atau karunia-karunia roh itu sebenarnya bukan oleh karena dia mengalami kedewasaan rohani, tetapi kehendak Tuhan yang menentukan siapa yang akan ia pakai untuk menyatakan karunia-karunia roh itu. Jadi sehingga setiap orang yang mau menerima karunia-karunia roh itu tidak harus memiliki tugas atau tidak memiliki usaha-usaha untuk mengejar kuasa Roh Kudus atau karunia-karunia Roh Kudus. Jadi artinya di sini karunia Roh Kudus itu tidak diberikan kepada orang yang berusaha, tetapi Allah sendiri yang menentukan siapa yang ia pilih, siapa yang ia pakai untuk menyatakan karunia-karunia Roh Kudus itu. Jadi kita perlu memahami macam-macam karunia roh. Yang pertama adalah berkata-kata dalam hikmat. Jadi orang yang berkata-kata di dalam hikmat sebenarnya dia adalah oleh karena dia telah dipimpin oleh roh, telah diurapi oleh roh, atau itu adalah karunia Roh Kudus pada dirinya. Jadi setiap orang yang memiliki hikmat, memiliki kebijakan, itu sebenarnya bukan karena kemampuannya, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus. Yang kedua adalah berkata-kata dalam pengetahuan. Jadi kuasa Roh Kudus itu orang yang telah dipimpin oleh Roh Kudus, seseorang tersebut dapat berkata-kata lewat pengetahuan yang ia terima. Jadi tanpa Roh Kudus, meskipun banyak pengetahuan yang telah kita terima pada yang telah lama kita terima dan telah kita tampung, tapi dengan tidak memiliki peran Roh Kudus, maka itu adalah sia-sia. Jadi apapun yang telah kita pelajari, apapun yang telah kita bahas pada dulunya, itu tidak akan kita ingat kembali kalau Roh Kudus tidak bekerja. Jadi orang yang berkata-kata dengan pengetahuannya, jadi itu sebenarnya adalah oleh karena kuasa Roh Kudus. Yang ketiga adalah seseorang dapat membedakan roh. Jadi roh manusia juga memiliki roh dan bukan Roh Kudus. Jadi seseorang dapat memahami perbedaan Roh Kudus dengan roh manusia itu oleh karena Roh Kudus itu mempunyai karunia-karunia dan roh manusia itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan seseorang tersebut dapat membedakan hal itu, apakah yang ia hadapi itu atau yang roh-roh yang berperan dalam dirinya itu roh jahat atau roh daripada Tuhan. Seseorang dapat membedakan itu ketika dia telah diurapi oleh Roh Kudus. Jadi ketika seseorang tidak dapat membedakan roh yang mana yang berbicara kepadanya, apakah dia roh itu untuk menuntut dia ke jalan yang benar atau bukan. Jadi seseorang yang telah diurapi oleh Roh Kudus atau orang yang telah dikaruniakan oleh Roh Kudus dapat membedakan hal itu. Yang keempat adalah karunia untuk berbahasa roh. Jadi ada banyak orang juga melakukan bahasa roh. Bahasa roh kita dapatkan bukan dalam arti kita harus diajari, tapi bahasa roh adalah karunia kepada seseorang yang diberikan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Allah, oleh karena Allah mau menunjukkan suatu pernyataan kepada seseorang tersebut. Jadi karunia-karunia bahasa roh ini diberikan dalam bentuk mungkin bahasa yang kita tidak mengerti dan orang lain dapat mengerti. Artinya bahasa itu bukan bahasa kita, tetapi bahasa orang lain. Karunia-karunia roh juga ada karunia untuk bernubuat. Jadi karunia bernubuat ini adalah seseorang dapat mengerti, memahami
apa yang orang lain atau seseorang mungkin ia mengatakan bahasa roh, dan karunia bernubuat ini berperan untuk mengartikan atau menafsirkan apa bahasa-bahasa yang disampaikan itu. Jadi tidak juga semua orang dapat menerima ini, tetapi hanya orang-orang tertentu yang mungkin yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus atau yang telah mengalami kuasa Roh Kudus. Jadi itu adalah semua yang telah kita bahas tadi tentang karunia-karunia roh tidak didapat oleh semua orang, tetapi memang kita semua manusia di muka bumi ini, orang yang percaya kepada Tuhan, akan diurapi oleh Roh Kudus, akan dikuasai oleh Roh Kudus. Tetapi bukan dalam arti kita semua mengalami karunia-karunia Roh Kudus, tetapi hanya beberapa orang itu saja, dan tidak diukur dalam bentuk dewasa imannya atau dewasa kerohaniannya, tetapi itu adalah kehendak Tuhan, maunya Tuhan yang ia mau, mana yang ia pilih atau mana ia tentukan untuk menerima karunia-karunia roh. Jadi itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan atau yang bisa saya bahas tentang pneumatologi atau doktrin tentang Roh Kudus. Semoga dapat bermanfaat bagi setiap yang mendengarkan, sehingga dapat menjadi penambah wawasan, penambah pengetahuan kita, dan kita tetap ada di dalam kuasa Roh Kudus, dan untuk kita lebih mendekat kepada Tuhan lewat pernyataan-pernyataan kita, mungkin dalam bentuk perubahan karakter kita. Pada awalnya kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita semakin dekat kepada Tuhan lewat doa dan ibadah kita yang semakin sering kita lakukan, yang semakin sungguh-sungguh kita lakukan oleh karena kuasa Roh Kudus yang mengetuk hati kita. Jadi demikian saja yang saya sampaikan. Atas perhatian, Shalom.